Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem asuransi kesehatan dengan topik pengantar sistem asuransi kesehatan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita lanjutkan saja materi perkuliahan kita. Nah, kenapa kok kita itu membutuhkan asuransi ya? Kalau mungkin negara kita itu adalah negara yang makmur atau negara yang kaya, kemungkinan asuransi itu tidak akan laku di Indonesia. Tapi karena Indonesia itu bukan negara yang kaya, maka akhirnya yang namanya asuransi itu menjadi suatu kebutuhan. Mengapa? Karena kesehatan itu merupakan investasi. Jadi kalau berbicara kesehatan itu sebenarnya tidak hanya masalah orang itu bebas dari sakit ya. Jadi orang itu sering berpikir adalah kesehatan itu kalau kita itu sakit. Padahal mohon maaf, kita stres, kita tidak bisa bergaul, itu juga bagian dari kita tidak sehat. Jadi kita sering menganggap yang namanya sehat itu lepas dari sakit. Nah, kesehatan itu merupakan investasi di mana yang namanya orang yang sehat baik itu jasmani maupun rohani itu bisa melakukan suatu aktivitas. Beda kalau orang itu tidak sehat. Makanya kesehatan itu merupakan investasi. Dan di dalam pembangunan ekonomi itu yang namanya sehat itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Sesuatu hal yang sangat penting di mana orang tersebut bisa melakukan segala aktivitas. Nah, dengan bisa melakukan aktivitas tersebut, maka alhasil masyarakat itu bisa membantu di dalam pembangunan perekonomian. Nah, jadi di dalam pembangunan itu ada yang namanya indeks pembangunan manusia. Ya, jadi di dalam pembangunan itu tidak hanya dilihat dari kemampuan negara itu menghasilkan A, B, C, dan sebagainya, tetapi juga dilihat juga dari pembangunan manusia. Nah, di dalam pembangunan manusia itu apa saja yang diperlukan? Di situ ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya pendapatan, kan ya kan? Nah, salah satunya juga ada yang namanya kesehatan. Karena di sini orang dikatakan sejahtera itu tidak hanya dia punya penghasilan yang besar, tetapi orang itu dikatakan sejahtera itu kalau dia itu berkecukupan secara material, juga berkecukupan secara rohani dan sosialnya. Makanya di dalam pembentukan manusia yang seutuhnya itu yang namanya kesehatan itu sesuatu hal yang sangat diperlukan. Tetapi permasalahannya adalah masyarakat Indonesia itu masih di bawah banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, kondisi umum kesehatan itu dipengaruhi oleh apa? Salah satunya ada lingkungan, ada perilaku, dan ada pelayanan, kan ya.
Jadi kesehatan orang itu dikatakan sehat, ya, itu perilakunya juga sehat, ya. Kemudian lingkungannya juga sehat. Nah, faktor yang di luar kemampuan manusia itu biasanya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Karena di dalam pelayanan kesehatan ini, ketika orang itu sakit dan pelayanan kesehatannya itu bisa mengcover, bisa memulihkan masyarakat tersebut, maka masyarakatnya pun juga bisa ikut sehat. Nah, pelayanan kesehatan tersebut ini ada terdiri dari pelayanannya sendiri, obat-obatan, perbekalan, tenaga kesehatan. Nah, yang paling utama di dalam pelayanan kesehatan itu adalah pembiayaan. Karena sudah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang namanya biaya kesehatan itu harganya tidak murah. Ya. Biaya kesehatan itu harganya tidak murah. Dan perlu suatu pengorbanan yang luar biasa sehingga biaya yang harus dikeluarkan pun juga lumayan besar. Oleh karena itu, itulah mengapa kita membutuhkan asuransi. Kalau misalkan negara kita sudah negara yang sudah makmur, maka semua bisa di-cover oleh masyarakat itu sendiri. Nah, upaya mencegah kenaikan biaya kesehatan itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan pendekatan ekonomi. Bagaimana caranya? Yaitu membuat kesadaran dari semua pihak. Nah, kadang itu yang membuat mahal biaya itu ketika salah satu pihak itu tidak sadar atas pentingnya, ya, indeks pembangunan manusia. Jadi alhasil dia melakukan dalam tanda kutip mengkomersialisasi kesehatan. Nah, ini menjadi apa? Menjadi biaya kesehatan itu mahal. Ya. Kemudian di dalam pendekatan ekonomi ini perlu adanya perhitungan tarif agreement. Tarif di mana itu tuh merupakan suatu kesepakatan, suatu hasil konsolidasi antar semua pihak sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika dia harus berobat itu tidak terlalu mahal. Nih, oleh karena itu upaya agar biaya kesehatan murah itu banyak faktornya. Kemudian pendekatan struktur. Nah, di dalam pendekatan struktur di sini perlu adanya suatu mekanisme pelayanan kesehatan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Jadi terkadang kalau berbicara biaya, itu terkadang mungkin tidak hanya masalah bahan bakunya, tetapi bisa jadi karena sistem pelayanan yang dikembangkan. Nah, karena sistem pelayanan yang dikembangkan itulah alhasil biaya menjadi mahal. Sebagai contoh, kenapa kok di Indonesia dikembangkan sistem rujukan? Sebelum dikembangkan sistem rujukan, yang namanya berobat itu larinya kemana kan gitu. Larinya selalu orang berpikir adalah di rumah sakit yang paling besar ya. Harapannya adalah kalau rumah sakit itu sudah besar maka langsung bisa tuntas kan itu. Akan tetapi ketika semua larinya ke rumah sakit yang besar, ini menimbulkan apa? Biayanya menjadi mahal. Dari sisi konsumen saja. Kadang rumah sakit yang besar itu berada di mana? Biasanya ada di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten yang mungkin jaraknya dari rumah tinggal dia itu cukup jauh. Kan gitu. Nah,
Tapi beda dengan sistem rujukan sekarang. Pelayanan di level bawah mulai ditingkatkan. Biasanya pelayanan yang paling murah di mana? Di level-level bawah. Ya, rujukan tingkat pertama. Ini adalah yang paling murah. Kenapa kok bisa dikatakan murah? Karena lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal pasien tersebut. Ini adalah contoh salah satunya. Makanya supaya biayanya itu kesehatan itu tidak terlalu mahal, maka dibentuk seperti itu. Di samping itu adalah ketika berbicara pelayanan kesehatan, itu juga akan berbicara masalah bahan baku dari kesehatan tersebut. Maka sekarang ini diupayakan yang namanya bahan baku kesehatan itu tersentralisasi ke seluruh wilayah daerah. Sehingga apa? Harapannya harga dari supplier sampai ke konsumen itu tidak terlalu mahal. Nah, yang ketiga adalah pendekatan perilaku hubungan antara dokter dan pasien. Di sini ada orientasi pelayanan dan perbaikan sistem pembayaran kesehatan. Dokter sama pasien ini kadang-kadang ini ada hubungan yang sangat unik ya. Di mana pasien itu kadang-kadang itu berpikir ketika berbicara pengobatan itu dia selalu berpikir kalau saya itu berobat langsung ke dokter super spesialis gitu ya, itu akan langsung sembuh. Maka berbicaranya adalah lalu ke sugesti. Nah, di sini pun akan berhadapan dengan yang namanya biaya yang harus dia keluarkan kan gitu. Oleh karena itu, sekarang ini perlu adanya perbaikan. Lalu dokter itu tidak sedikit yang tanda kutip mungkin di dalam etika kesehatannya juga kurang begitu bagus. Akhirnya apa? Yang pertama tadi kesadaran atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu menjadi tidak ada. Alhasil gimana? Biayanya menjadi mahal. Oleh karena itu di sini perlu ada perubahan-perubahan mekanisme di dalam pembiayaan kesehatan. Nah, pengertian asuransi sendiri di sini nanti ada dari sisi ekonomi itu bisa diartikan sebagai suatu pengurangan resiko. Kalau di dalam ekonomi itu adalah pengurangan resiko. Apa ya resiko yang harus dia tanggung? Itu bebannya akan berkurang dengan adanya asuransi. Nah, berarti beban tersebut nanti akan ditanggung oleh asuransi. Kalau dari sisi hukum, asuransi itu adalah perjanjian pemindahan resiko. Jadi sebenarnya intinya hampir sama, tetapi di dalam konsep hukum itu memang kalau di dalam asuransi itu kita juga ada yang namanya perjanjian. Nah, di sini perjanjiannya untuk apa? Perjanjian untuk memindahkan resiko. Resiko kita membayar biaya yang mahal dipindahkan ke pihak asuransi. Secara sosial, itu asuransi bisa diartikan sebagai memikul kerugian secara kolektif. Kok bisa kolektif? Nah, sekarang kita lihat, ketika kita ikut asuransi, itu kita belum tentu langsung menikmati manfaat yang kita bayar. Karena tentunya kalau ditanya misalkan berbicara asuransi kesehatan, kita membayar asuransi kesehatan ya, taruhlah kayak BPJS, kita membayarnya. Apakah kita berharap untuk sakit? Tidak. Kita berharap kita itu sehat walafiat. Kenapa kok kita ikut asuransi kesehatan? Harapannya ketika nanti kita sakit, itu ada yang membantu membiayai kita. Sebenarnya itu adalah kalau boleh dikatakan itu semacam kayak tabungan kan. Tetapi dikelola secara investasi. Nah, ketika kita tidak menggunakan dana kita karena kita itu posisinya sehat walafiat, maka dana tersebut itu
dipakai untuk orang lain yang pada saat ini kondisinya sedang sakit. Itulah konsep sosial, kan itu. Jadi boleh dikatakan kalau yang terkenal itu adalah kayak dikatakan subsidi silang. Kan. Nah, ini sebenarnya adalah memikul kerugian secara kolektif. Konsep bisnis asuransi itu berbagi resiko. Jadi resiko itu awalnya itu ditanggung tunggal oleh pasien, ya, oleh orang per orang. Nah, resiko itu akhirnya lalu dibagi. Dibagi kepada siapa? Dibagi kepada pihak asuransi. Asuransi nanti membagi lagi kepada nasabahnya yang lain. Kan? Ini jadi itu tadi seperti yang nomor 3 itu nanti resiko-resiko itu ditanggung secara kolektif. Secara matematika, asuransi itu memperhitungkan dan mendistribusikan resiko. Jadi ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Nah, dari hitungan tersebut maka nanti akan didistribusikan kepada orang lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 92 tentang perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi. Jadi di sini siapa pihak penanggung? Pihak penanggung adalah biasanya perusahaan asuransi dan siapa pihak tertanggung itu adalah kita, kan ya? Maka ketika kita membayar premi asuransi itu kita mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kan? Nah, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Nah, apa yang ditanggung sesuai dengan perjanjian? Nah, di situ nanti pihak penanggung tadi akan memberikan kerugian atau ganti rugi atas apa? Atas misalkan kita menderita kerugian atau kerusakan atau kehilangan kan gitu. Termasuk salah satunya itu kesehatan. Kesehatan itu termasuk adalah kerugian, juga bisa dikatakan kehilangan kan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Nah, jadi kita itu punya kerugian kepada siapa? Kita berobat, berarti kepada pihak pelayanan kesehatan. Bisa rumah sakit, bisa puskesmas, kan ya. Nah, di sini tanggung jawab kita kepada pihak ketiga tersebut nanti akan ditanggung oleh pihak asuransi. Nih. Nah, nanti bentuk pertanggungannya biasanya bentuknya apa? Biasanya bentuknya adalah pembayaran. Jadi biasanya di situ ada nilai rupiahnya, kan ya? Nah, nilai rupiah itu nanti dibayarkan oleh pihak penanggung. Nah, apa saja? Ya tergantung dari klausul perjanjian kita kan. Jadi asuransi itu banyak nanti klausulnya. Kita bisa di situ cuma kesehatan saja, bisa misalkan ada kematian, bisa mungkin kerugian yang lain. Itu. Jadi tergantung apa yang kita perjanjikan. Objek asuransi. Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa, raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rugi, atau berkurang nilainya. Jadi objek asuransi itu semua yang bisa nanti hilang atau menimbulkan suatu kerugian. Asuransi misalkan kecelakaan, itu bisa jadi ada apa yang hilang, nyawa kan itu. Apa yang rugi misalkan kendaraannya rusak kan itu. Nah, ini adalah
objek asuransi. Pengertian umum yang lebih sederhana, asuransi merupakan istilah generik yang luas. Biasanya suatu lembaga yang menangani risiko melalui perangkuman dan pembagian risiko. Asuransi termasuk kategori lembaga keuangan non-bank karena ada unsur pengumpulan dana sebelum untuk membayar klaim dana yang dipungut untuk investasi. Nah, jadi di sini asuransi itu lembaga yang menangani resiko. Resiko dari semua nasabahnya. Di mana resiko itu nanti akan dibagi-bagi. Nah, lembaga asuransi ini mengumpulkannya dalam bentuk uang. Makanya asuransi itu dianggap sebagai lembaga keuangan non-bank. Karena di situ nanti nasabah itu membayar dalam bentuk premi. Preminya itu apa? Uang. Nah, uang itu dikumpulkan oleh pihak asuransi. Nanti ketika ada klaim dari nasabahnya, entah itu untuk membayar rumah sakit, untuk membayar obat, itu nanti baru dikeluarkan. Nah, kalau seandainya tidak ada, maka uang itu tidak lalu cuma disimpan, tapi diinvestasikan. Kenapa kok harus diinvestasikan? Karena kalau dihitung-hitung itu tidak akan bisa pas, kan ini. Bisa dibayangkan misalkan kita per bulan membayar premi asuransi adalah 25.000. Sekarang kalau berobat ya, misalkan kita asuransi kesehatan, kita membayar per bulannya 25.000. Apa yang kita peroleh? Kadang-kadang itu adalah kita ditanggung biaya nginapnya selama 3 hari. Padahal biaya nginap 3 hari itu di rumah sakit itu bisa jadi kalau yang paling murah itu seharinya 50.000, berarti kalau 3 hari berarti 150.000. Itu baru biaya kamar, belum biaya obat. Kalau pakai obat yang generik biasanya itu tanggung 100%. Padahal kita cuma membayar 25.000. Nah, kalau seandainya dikatakan itu semua orang mengalami sakit bersamaan, itu asuransinya akan bangkrut. Makanya supaya bisa menanggung itu pertama tadi dari tidak karena asumsinya tidak semua nasabah itu akan mengalami sakit, maka dana-dana tersebut dipakai untuk membiayai yang sakit. Yang kedua juga dari investasi. Manfaat asuransi. Apa manfaat yang diperoleh dari asuransi tersebut? Yang pertama adalah mengurangi kekhawatiran. Apa yang membuat kita khawatir adalah sesuatu ketidakpastian. Kan gitu. Banyak di antara kita, ini contohnya kita itu mau berobat. Itu kita itu tidak tahu sebenarnya nanti saya itu habis berapa. Mungkin ada beberapa orang yang kreatif itu browsing dahulu. Misalnya mau kemana, rumah sakit A, di rumah sakit A itu mau berobat apa. Dia sudah browsing terlebih dahulu. Dia sudah menyiapkan biaya saya nanti habis sekian. Ini kalau yang apa istilahnya itu bisa merencanakan dan teliti, dan ini biasanya penyakitnya adalah sesuatu hal yang dia sendiri juga bisa mendeteksi. Tapi kalau penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi, datangnya tiba-tiba langsung melakukan serangan kan ya, sehingga tubuh manusia itu menjadi tidak fit, ini tidak mungkin bisa diprediksi. Ya. Tidak mungkin bisa diprediksi. Alhasil apa? Alhasil kita ada suatu kekhawatiran. Nah, dengan asuransi itu kita menjadi tidak khawatir. Kita menjadi tenang, rileks. Lalu yang kedua, manfaat asuransi itu mengurangi biaya modal. Nah, ini kaitannya misalkan adalah asuransi dari sisi perusahaan. Perusahaan yang mengasuransikan. Karena nasabah asuransi itu tidak hanya orang per orang, tapi kadang-kadang juga perusahaan. Jadi ketika terjadi suatu musibah, itu akan mengurangi biaya modal. Nah, kalau kita
ikut asuransi. Jadi kalau misalnya terjadi musibah, misalkan kebakaran, itu biaya modal kita menjadi besar sekali. Tapi dengan adanya asuransi, misalkan ya terjadi kebakaran perusahaan, ya, kemudian perusahaan tersebut telah mengikutkan asuransi. Coba kalau tidak ikut asuransi, maka ketika terjadi musibah kebakaran tersebut, dia harus memperbaiki dari ini kan ya kan. Sama seperti membangun. Ini adalah nambah biaya modal. Tapi dengan dia ikut asuransi, biaya modal yang harusnya keluar tadi tidak menjadi keluar. Lalu yang ketiga, manfaat asuransi adalah menjamin kestabilan perusahaan. Karena tidak keluar biaya modal yang tinggi, maka perusahaan itu menjadi stabil. Nah, demikian juga manusia dari sisi perorangan. Misalkan kita taruhlah punya uang 1 juta. Ketika kita ikut asuransi, misalkan tadi per bulannya adalah 100.000. Gaji kita 1 juta per bulan, dikurangi 100.000 gitu ya. Berarti 900.000. Kalau kita tidak ikut asuransi 1 juta itu utuh. Tetapi begitu kita sakit, apakah yakin 1 juta itu masih utuh? Dan apakah yakin nanti habisnya itu tidak terlalu banyak? Taruhlah misalkan habisnya cuma 100.000. Itu belum tentu. Nah, kalau misalkan gaji kita 1 bulan 1 juta, kemudian ternyata setelah kita berobat habisnya adalah misalkan taruhlah 750.000. Ini jelas kita menjadi tidak stabil perekonomiannya. Tapi dengan kita ikut asuransi, maka kita menjadi stabil perekonomiannya. Nih, kemudian karena kita stabil perekonomiannya, maka dapat meratakan keuntungan. Manfaat asuransi yang berikutnya adalah dapat meratakan keuntungan. Jadi keuntungan yang kita peroleh itu bisa terdistribusi. Distribusi misalkan ke lini-lini kita. Selain itu karena kan tadi asuransinya prinsipnya adalah ditanggung bersama secara kolektif, maka keuntungan pun juga merata ke seluruh nasabah. Kemudian yang kelima, manfaat asuransi adalah menyediakan layanan pada masyarakat. Jadi asuransi ini tidak hanya menghimpun, tetapi dia juga menyediakan layanan. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan asuransi itu yang dia itu juga membuka pelayanan kesehatan. Tujuannya apa? Mempermudah masyarakat di dalam memperoleh layanan. Selain itu, dengan perusahaan asuransi membuka layanan, ini juga mempermudah. Yang berikutnya adalah dalam hal klaim. Karena ini rumah sakitnya milik asuransi itu sendiri. Kemudian, manfaat yang keenam adalah mendorong usaha pencegahan kerugian. Dengan adanya asuransi ini bisa mencegah terjadinya kerugian. Yang ketujuh adalah membantu pemeliharaan kesehatan. Ya jelas, ketika kita memiliki asuransi, taruhlah misalnya asuransi kesehatan, kita sudah tidak lagi berpikir di dalam merawat kesehatan kita. Kita akan selalu dengan enjoy, dengan tenang, kita akan berobat. Nah, ini akan membantu memelihara kesehatan kita. Lalu yang berikutnya, manfaat asuransi ini bisa menjadi syarat pengajuan kredit bank. Jadi ada klausul-klausul di dalam kredit perbankan itu yang mengharuskan kita memiliki asuransi. Nah, asuransinya ini nanti tujuannya apa? Salah satunya itu dengan adanya asuransi tersebut, misalkan apabila si peminjam di pihak bank tersebut misalkan mengalami meninggal atau ketidakmampuan membayar secara tetap, ya, misalkan dia terjadi cacat tetap, di PHK, yang sehingga dia tidak bisa bekerja kembali, kan. Ini nanti kredit tersebut akan ditutup oleh pihak asuransi. Macam-macam perusahaan asuransi. Jadi asuransi ini tidak hanya asuransi kesehatan, ada asuransi kerugian, di mana dia akan mengcover resiko atas terjadinya kerugian. Kemudian ada asuransi jiwa.
Kalau asuransi jiwa di sini nanti biasanya resiko masalah kematian. Kemudian ada perusahaan reasuransi. Nah, kalau perusahaan reasuransi ini dia memberikan pertanggungan ulang. Kita sudah ikut asuransi, kita sudah ada ditanggung, nah itu memberikan penanggungan ulang. Kemudian ada juga perusahaan pialang asuransi. Nah, kalau perusahaan pialang asuransi di sini, ini hubungannya dengan apa? Perantara. Perantara dalam apa? Jual beli saham. Jual beli saham. Biasanya adalah saham-saham perusahaan asuransi. Juga ada perusahaan pialang reasuransi juga. Nah, selain itu ada perusahaan agen asuransi. Nah, kalau perusahaan agen asuransi ini dia menjual, dia berfungsi sebagai agen asuransi dari perusahaan asuransi. Yang dia jual adalah premi-premi asuransi dari berbagai perusahaan asuransi. Dia hanya sebagai pemasar produk-produk asuransi. Kemudian ada perusahaan penilai kerugian asuransi. Nah, perusahaan penilai kerugian asuransi ini nanti dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi dalam rangka perusahaan asuransi tersebut memberikan ganti kerugian atas premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah tersebut. Jadi ada yang menilai. Jadi sebagai contoh tadi adalah terjadi kebakaran. Nah, terjadi kebakaran tersebut kalau itu nanti ada apa istilahnya dia ikut asuransi, maka itu nanti perusahaan penilai itu akan menilai, ya, menilai kerugiannya itu sebenarnya berapa kan itu. Kemudian ada perusahaan konsultan aktuaria, ya, konsultan di bidang keasuransian. Nah, prinsip kerja asuransi di sini ada persamaan asuransi, ya, kemudian ada probabilitas dan resiko, ada hukum bilangan besar. Nah, konsep persamaan asuransi di sini ini ada masalah penerimaan harus sama dengan pengeluaran. Artinya premi harus sama dengan pembayaran klaim. Ini prinsip kerja di dalam asuransi. Tidak boleh penerimaannya misalkan 1 juta, pengeluarannya 1 miliar. Kemudian probabilitas resiko. Di dalam asuransi ini harus bisa meramalkan masalah premi, masalah ketidakpastian. Jadi dalam kondisi normal terjadi wabah, ini harus bisa meramalkan. Nah, kemudian di dalam asuransi ini juga prinsip kerjanya hukum bilangan besar. Jadi diharapkan jumlah peserta besar, maka hasil aktualnya sama dengan hasil yang diharapkan. Jadi istilahnya itu sama seperti yang konsep persamaan yang di awal, penerimaan itu harus sama dengan pengeluaran. Pengertian resiko dalam asuransi. Jadi resiko itu ada resiko murni, ada resiko spekulatif. Resiko murni ini seperti kematian, sakit, kecelakaan, itu resiko murni. Ada resiko spekulatif. Contohnya judi, ekonomi. Kenapa kok dikatakan spekulatif? Karena ini sesuatu hal yang tidak pasti. Kematian pasti, sakit pasti, kecelakaan itu pasti. Hanya kita tidak tahu untuk yang resiko murni ini kita tidak tahu kita ngalaminya kapan. Kan itu. Jadi orang itu pasti akan mengalami sakit, pasti akan mengalami kematian. Nah, makanya di sini ada resiko murni. Tapi kalau beda sama judi, tidak semua orang judi. Lalu perekonomian. Sekarang misalkan kita makmur, belum tentu perekonomian yang akan datang itu makmur. Nih. Sumber-sumber resiko. Sumber resiko ada resiko sosial. Berasal dari mana? Masyarakat, mentalisasi, pemogokan. Itu sumber-sumber resiko. Kemudian resiko fisik. Keadaan alam, sifat manusia. Resiko ekonomi, inflasi, resesi. Ya.
Jadi ini sumber-sumber resiko. Jadi kalau sosial masyarakat itu contohnya gimana? Ya, contohnya misalkan terjadi chaos, itu adalah masyarakat. Mogok, itu masyarakat. Risiko fisik, keadaan alam, bencana alam, tsunami, banjir. Ini. Kemudian inflasi itu ekonomi. Yang ini juga tidak bisa diprediksi. Sebab-sebab resiko. Sebab-sebab resiko ada dua, yaitu sebab perilaku, baik itu perilaku yang dilakukan oleh diri dia sendiri maupun perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Sebab-sebab dari perilaku di sini biasanya menyebabkan kerugian secara langsung. Kemudian yang kedua adalah sebab hazard. Sebab hazard adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat menimbulkan kerugian. Biasanya sebab hazard di sini muncul dari dalam diri seseorang. Yang pertama adalah physical hazard, yaitu keinginan atau dorongan untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Yang kedua, moral hazard, yaitu dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang karena ada dorongan moral. Yang ketiga adalah legal hazard, yaitu dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang karena adanya faktor hukum. Demikianlah pembahasan materi pengantar sistem asuransi kesehatan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.